Kenapa ya frasa pemekaran wilayah kerap kali muncul di beberapa pemberitaan media? Apa sih sebenarnya makna dari pemekaran wilayah itu? Nah, di episode Kupas Konsep kali ini, kita bakal membedah makna dari istilah pemekaran wilayah tadi. Langsung aja ya, di episode Kupas Konsep ini, kita coba bedah konsep pemekaran wilayah bareng aku, Mela. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dalam PP ini disebutkan bahwa definisi pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Dalam pasal 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah disebutkan bahwa suatu daerah dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 tahun bagi provinsi dan 7 tahun bagi kabupaten dan kota. Dalam PP ini juga disebutkan bahwa suatu pembentukan daerah, baik itu pemekaran daerah atau penggabungan daerah, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Kita bahas mulai dari syarat administratif untuk pembentukan provinsi dulu nih ya, antara lain sebagai berikut. 1. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. 2. Keputusan bupati atau wali kota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati wali kota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. 3. Keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. 4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. 5. Rekomendasi menteri. Selanjutnya, syarat administratif untuk pembentukan kabupaten kota adalah sebagai berikut. 1. Keputusan DPRD Kabupaten Kota Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota. 2. Keputusan Bupati atau Wali Kota Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota. 3. Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota. 4. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota. 5. Rekomendasi menteri. Nah, itu tadi syarat-syarat administratif. Sekarang masuk ke syarat teknis dan syarat fisik. Syarat teknis pemekaran wilayah meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan syarat fisik pemekaran wilayah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dalam suatu kajian berjudul Pemekaran Daerah, Kebutuhan atau Euforia Demokrasi yang disusun oleh Rita Helbraten-Rini, terdapat 5 alasan dilakukannya pemekaran wilayah. Pertama, timpangnya pembangunan dan keadilan sosial. Salah satu alasan dilakukannya pemekaran wilayah adalah masyarakat daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pembangunan dan keadilan sosial antara daerah yang satu dan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, seperti ibu kota, cenderung lebih mendapatkan perhatian daripada daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pembangunan dan keadilan sosial. Dalam kajian Bappenas bekerja sama dengan UNDP pada tahun 2008, disebutkan bahwa salah satu argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran adalah untuk memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Salah satu contoh kasus timpangnya pemerataan terjadi di Kabupaten Mamasa,
di mana ketimpangan pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah provinsi dan kabupaten induknya menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat sangat rendah yang berakibat pada semakin tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Mamasa. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemekaran Kabupaten Mamasa. Kedua, kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien. Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran. Jika wilayah suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Tujuan pemekaran daerah yang disebabkan oleh luas wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Faktor luas wilayah tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran Kabupaten Mamasa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang disebut Polewali Mandar, pada tahun 2002. Dengan luas 3.006 km persegi atau sekitar 300.000 hektar dan jumlah penduduk sebesar 125.309 jiwa, kepadatan penduduk di wilayah tersebut sebelum pemekaran adalah sebesar 42 jiwa per kilometer persegi. Angka ini termasuk tinggi. Kepadatan ini telah membuat pelayanan kebutuhan masyarakat kurang efektif dan efisien. Maka itu diputuskan dilakukan pemekaran. Ketiga, perbedaan civil society yang berkembang di masyarakat. Alasan lain yang melatar belakangi keinginan pemekaran daerah adalah adanya perbedaan kultural atau budaya, termasuk etnisitas, di mana pemekaran daerah dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Contohnya saja, perbedaan budaya antara penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sumatera Selatan. Begitu juga dengan penduduk Provinsi Gorontalo dan penduduk Sulawesi Utara. Serta penduduk Kabupaten Minahasa Utara dan penduduk Kabupaten Minahasa. Contoh lainnya adalah pemekaran daerah Jawa Timur yang dipecah menjadi dua bagian, yaitu Jawa Timur bagian timur dan Jawa Timur bagian barat. Menurut politikus Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, Ghazali Aro, dalam koran Tempo Surabaya, secara geografis dan kultural antara Mataraman alias Jatim bagian barat dan Tapal Kuda alias Jatim bagian timur itu memang berbeda. Di mana antara Madura dan kawasan lain di Tapal Kuda mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi memiliki kultur yang hampir sama. Bahkan sebagian besar bahasa mereka juga sama, yaitu bahasa Madura. Sementara kawasan Jawa Timur bagian barat sangat berbeda dengan bagian timur. Di mana di kawasan Jawa Timur bagian barat, kulturnya datang dari masyarakat Mataraman dengan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar umumnya. Keempat, insentif fiskal. Adanya iming-iming insentif fiskal yang akan didapatkan juga menjadi alasan yang sering digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan pemekaran daerah. Insentif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. Daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Terakhir, kelima, status kekuasaan. Alasan lain dilakukannya pemekaran adalah keinginan elit politik untuk memperoleh status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah, maka dibentuk aparat pemerintah daerah baru. Hal ini mendorong para calon pemegang kekuasaan di daerah otonomi baru untuk mempercepat pelaksanaan pemekaran daerah. Oke, udah jelas dong ya apa itu pemekaran wilayah? Coba deh share pandangan kamu tentang episode Kupas Konsep kali ini atau usulan untuk bahasan episode berikutnya apa ya? Coba tulis di komentar. Jangan lupa subscribe GeoLive dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk kupas berbagai konsep lainnya di episode lainnya. Thanks for watching and see you in another episode.